Sahabat-sahabat, saat diminta untuk kesaksian sebenarnya umat Tuhan harus punya banyak kesaksian. Amin. Ya, antara kita malu-malu, atau mungkin belum panas mesinnya, tapi harus menjadi sukacita. Kita jadi umat Tuhan ini setiap hari harus ada kesaksian. Sebenarnya, ya. Banyak saya mau saksikan saudara-saudara. Waktu saya dipanggil untuk datang lagi ke sini, saya sebenarnya bingung. Apa yang mau saya bicarakan dengan gereja Dieng? Jemaat Dieng ini kalau di mata saya adalah jemaat yang paling tahu banyak sebenarnya ya. Sudah bertahun-tahun banyak yang berakar mengerti apa itu rencana keselamatan. Saya hitung-hitung sama istri, sudah banyak gereja-gereja kami kunjungi. Di Indonesia ini ya banyak, mungkin ada ratusan kita sudah kunjungi gereja kita. Di luar negeri kami juga kunjungi saudara-saudara beberapa, banyak sekali. Tapi boleh saudara-saudara di Dieng ini bukan berbangga ya, bukan menyombongkan hati, tapi harus puji Tuhan bahwa tidak ada gereja seperti gereja Dieng. Kenapa saya katakan demikian? Di gereja Dieng ini saya bisa bicara sejujur-jujurnya. Bulan Juni kemarin saya ada di gereja kebetulan di gereja di Amerika, gereja kita, ada seorang bertanya, sewaktu saya bicara, apa yang membedakan gereja Advent dari gereja lain? Waduh, oke, bisa saya terangkan, tapi makan waktu agak banyak. Waduh, saya cuma punya 5 menit, saya sudah harus pulang, dia bilang. Besok saya harus terbang ke California, dia bilang. Waduh, 5 menit saya suruh terangkan bagaimana gereja kita ini gereja yang sangat-sangat khusus. Gereja yang dinubuatkan. Nah, kebetulan orang ini, dia orang Meksiko, ada di Amerika. Saya mau terangkan gimana ya? Saya berdoa aja, oke. Kalau 5 menit yang saya punya, dia bilang 5 menit saya harus berangkat. Saya bilang, Tuhan, biarlah 5 menit ini merubahkan ini orang. Saya bilang, saudara, mungkin gak sampai 5 menit kalau begitu. Hanya gereja Advent yang tahu masa depan dunia kita ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, masa depan kita ini paling buruk, saya bilang. Masa depan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah bisa? Saya bilang kalau mau jujur, saya bilang jujur. Masa depan kita ini sebagai umat yang percaya pada Alkitab akan mengalami penganiayaan yang luar biasa besar, saya bilang. Tidak ada umat yang teraniaya kecuali umat yang akan percaya kepada Alkitab. Nah, sejauh ini hanya gereja kita yang mempercayai dan mendalami hal ini. Tidak ada itu 1000 tahun masa damai, tidak ada. Wah, keadaan dunia akan semakin membaik, tidak ada. Kalau kita percaya, gereja kita percaya bahwa masa depan kita akan semakin buruk. Anda terima atau tidak? Saya ngomong tidak ada mic. Oke. Waduh, sepertinya dia kaget. Seperti itu ya? Saya bilang, ya. Saya bilang, itu tidak sampai 1 menit, saya bilang gitu. Oke, now you can go, saya bilang. Silakan pergi. Saudara, justru karena itu tidak sampai sebulan kemudian dia dibaptis. Dia bilang dia mau tahu. Karena kita percaya setiap umat manusia masih diberikan Roh Kudus. Tidak ada manusia sesungguhnya merasa damai sementara hidup menjalankan hal-hal seperti orang-orang di dunia seperti biasanya. Tidak ada. Orang dunia aja galau. Orang tidak percaya Tuhan aja galau sekarang.
Melihat situasi seperti ini, apa yang terjadi? Manusia, agama apapun pasti galau sekarang. Betul? Banyak saudara kita bisa bicarakan, mungkin besok bicara lebih detail lagi ya. Kebetulan kenapa waktu kemarin, waktu bulan Juni tahun 2015, saya lagi ada di Amerika, ada suatu kejadian momentum yang sangat-sangat bersejarah sedang terjadi. Ini adalah satu milestone, ya, tonggak sejarah yang patut kita nanti jerawat saya kena. Tidak apa-apa. Nah, baik. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, gereja kita ini adalah biji mata Tuhan. Saya ini lahir di dalam gereja saya, besar di dalam gereja saya. Saya selalu bilang begini ya, setiap hari dari umur ya kecil-kecil begini, sudah hafal ayat hafalan saudara. Besar ya main musik, pegang posisi gereja, sampai jadi tua-tua gereja, jadi ketuanya gereja. Merasa diri bahwa inilah gereja yang paling benar, memang tidak ada lagi. Tetapi seperti orang Israel zaman dulu, hanya bangga mempunyai status gereja yang benar. Tidak heran, nubuatan pun mengatakan, kita loh yang ada di sini, sudah di sini bertahun-tahun, ternyata mayoritas kita saudara yang hadir malam hari ini, tidak akan selamat. Maaf saya katakan begitu. Yang hadir hari ini, kalau ada 20 orang, tidak satu akan selamat. Nah, kenapa begitu? Sudah tahu, sudah ada di tempat yang benar, ya, tetapi justru tidak selamat. Saya bertanya-tanya, kenapa saudara? Akhirnya saya simpulkan, karena dengan pengetahuan yang begitu banyak, ternyata kita belum hidup bersama Kristus. Makanya survei membuktikan anak-anak yang dibaptis, remaja-remaja yang dibaptis, usia belasan tahun, 23 tahun ke atas, 75% akan meninggalkan gereja kita. Ini bukan saya yang tulis, ini riset yang diadakan mengenai gereja kita, ditulis di majalah kita. Nah, kalau begitu apa yang akan membuat kita ini tetap berada di dalam kebenaran saudara-saudara? Apa yang akan membuat kita ini siap? Apa yang akan membuat saudara dan saya masuk menjadi satu, bukan yang 19. Satu, tidak satu bahkan dikatakan ya, tidak satu dari 20 orang yang ada di dalam anggota kita ini akan selamat. Waduh, lebih jauh lagi bahkan dikatakan tidak satu dari 100. Nah saudara, untuk itu saya memberanikan diri memberikan topik-topik malam hari ini dan besok sebenarnya adalah topik yang sangat-sangat kusuk. Saya tidak berani bawakan ini saudara. Tidak berani karena begitu luar biasa, tidak main-main. Mengenai rencana keselamatan. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami keselamatan. Beri kami hikmat Tuhan. Pakai kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Dengan begitu sedikit pengetahuan kami, mulut kami yang banyak celah, hati kami yang degil, yang jahat Tuhan. Ingin mencoba membuka tabir keselamatan supaya kami mengerti. Namun Tuhan, Engkaulah sumber kesempurnaan. Engkau berjanji Engkau akan memakai manusia yang tidak layak sekalipun Tuhan untuk diberi pengetahuan. Biarlah manusia yang tidak layak itu Tuhan adalah kami hari ini, malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik.
Saudara, sekali lagi kalau ada yang belum pernah kita ketemu sebelumnya, saya ini bukan pendeta. Saya tidak sekolah teologi, tidak tertarik dengan hal-hal kebenaran bahkan. Saya ini hidup di dalam kegelapan. Saya anak hilang lah ya. Tapi saya coba minta sama Tuhan pengertian. Nah, Tuhan beri sedikit-sedikit melalui pengalaman saya, perspektif saya sendiri terhadap Injil. Ya, saya mau coba jabarkan malam hari ini dan besok. Oke, kita mulai dengan satu hal. Inilah ya rencana keselamatan. Saya memulai dengan satu kata, grace. Apa ini grace, saudara? Bahasa Indonesia kasih karunia. Ya, kasih karunia ini manusia tidak miliki. Saudara dan saya tidak mengerti ini kasih karunia ini apa. Kita manusia secara lahiriah akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Otomatis kita akan mengasihi orang yang baik dengan kita, gampang itu. Kalau orang tidak mengasihi kita, orang membenci kita, memfitnah kita, menganiaya kita, secara daging kita akan apa? Tidak bisa kasihani orang itu, betul? Tidak bisa. Saya mengasihi anak-anak saya pun, motif saya pun cacat. Saya pelihara anak-anak saya supaya besar nanti anak-anak, supaya kamu tidak nyusahin saya. Betul? Saya ini gak mau susah loh. Kamu belajar baik-baik supaya kamu jadi orang berguna bagi masyarakat, bagi Tuhan. Kamu jangan bikin saya susah lah nak ya. Ada lagi anak-anak kita pelihara, anak-anak saya besarkan supaya besok-besok gantian kamu pelihara saya. Betul? Nah Tuhan berbeda saudara. Tuhan sangat-sangat berbeda. Kita mau jahat, mau baik, tidak menambah nilai apapun kepada Tuhan. Nah ini bedanya manusia sama Tuhan. Nah, jadi untuk kita yang sudah berdosa ya manusia ya, Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa. Ya, jatuh ke dalam dosa. Kita semua masing-masing ini jatuh, lahir dalam dosa, betul? Jadi karena dosa, tidak ada sesungguhnya manusia ini bisa selamat. Tidak ada manusia bisa selamat. Ada justice, ada namanya mercy. Kita pakai bahasa Jawa aja ya. Keadilan dan pengampunan. Saudara, dua hal ini antara justice sama mercy tidak bisa ketemu sebenarnya. Ya. Semua agama bilang Tuhan itu maha adil, betul? Tuhan ini juga maha mengampuni. Betul enggak? Semua agama bilang gitu. Kita juga orang Advent percaya Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha mengampuni. Tuhan itu adil, tegas. Tetapi Tuhan juga berbelas kasihan. Nah, gimana ini bisa ketemu saudara-saudara? Kalau begini, saya pergi ke rumah saudara, lihat ada mobil bagus. Aduh, itu mobil bagus. Malam-malam saudara lagi tidur, saya pergi, saya curi itu mobil. Saya pencuri. Kalau saya mencuri saudara punya mobil, keadilan mengatakan saya harus dihukum karena mencuri. Karena dosa manusia harus dihukum dan upah dosa adalah mati. Nah, tetapi
Saya sesudah mencuri mobil, yang punya mobil memutuskan, udahlah, jangan laporin si Ramon ke polisi, udahlah biarinlah. Ramon gini aja lah, kamu tidak saya laporkan ke polisi. Kalau begitu mobil kembalikan kepada saya. Jadi tidak ada pelanggaran. Kamu tidak melanggar, mobil kembalikan kepada saya, kamu nggak saya laporkan. Ya, jadi mobil saya kembalikan, itu diampuni. Tetapi di saat diampuni, keadilan tidak ditegakkan, saudara. Betul? Karena yang mencuri ya harus dihukum sebenarnya. Gimana antara dua ini, saudara-saudara? Antara dua ini bisa seimbang, bisa setuju satu sama lain. Di saat saya mencuri mobil, pelanggaran sudah terjadi, tapi harus diampuni. Bagaimana ketemunya? Keadilan ditegakkan, tidak bisa diampuni. Yang mencuri mobil ya harus dihukum, masuk penjara. Tapi kalau mau diampuni, keadilan tidak bisa ditegakkan, karena orangnya sudah diampuni. Saudara, luar biasa. Rencana keselamatan itu hanya bisa melalui kasih karunia. Saat saya pergi mencuri mobil, supaya pelanggaran tidak terjadi, saya pergi mencuri mobil, yang punya mobil tahu, loh si Ramon itu mencuri mobil saya. Bagaimana jadi saudara-saudara? Supaya pelanggaran tidak terjadi, mobil itu diberikan kepada saya, saudara. Gratis. BPKB-nya balik nama. Kamu perlu mobil? Ya sudah. Saudara kasih saya mobil yang saya curi. Ada pelanggaran hukum? Tidak ada pelanggaran hukum. Ada pengampunan? Oh ya jelas. Jadi satu-satunya manusia yang sudah berdosa untuk diselamatkan. Saudara, ilustrasi mengenai pencurian mobil ini kurang sempurna ya. Hanya melalui kasih karunia. Nah inilah yang kita hari ini saudara-saudara belum mengerti seberapa dalamnya kasih karunia ini. Saudara, kasih karunia itu luar biasa besarnya. Renubuat mengatakan kalau kita benar-benar mengerti dalamnya kasih karunia ini, saudara dan saya akan selalu menangis. Luar biasa. Saya setiap hari saya memikirkan rencana keselamatan, saudara. Tidak layak saya diselamatkan. Kalau belum mengerti ini, kita selalu, kalau enggak ke sini, ya ke sini. Tidak seimbang. Sehingga tidak punya hati yang baru. Nah, itu ilustrasi yang sangat-sangat sederhana. Nah, jadi seorang yang bisa memberikan kasih karunia ini adalah siapa? Ya orang yang dilanggar sebenarnya. Cuma mobilnya dicurilah yang bisa memberikan saya kasih karunia. Dia bisa menegakkan keadilan, dia juga bisa memberi pengampunan. Dengan cara apa? Dia sendiri yang dirugikan harus berkorban. Ya, gitulah ya. Nah, jadi begini. Kepada kita semua, Tuhan berikan satu ilustrasi. Lukas 7 ayat 41, 42. Saudara-saudara, kita percaya semua manusia agama apapun, mau Kristen, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, tidak terkecuali manusia sudah diberikan kasih karunia. Grace. Kasih karunia sudah diberikan kepada semua orang. Amin. Ada yang setuju itu? Banyak yang gak setuju soalnya, saudara. Ya. Tapi Tuhan kasih ilustrasi luar biasa. Kalau semua orang sudah diselamatkan,
Jadi siapa yang masuk kerajaan sorga kalau gitu? Semua orang juga. Apa ya? Tidak ya. Ya, saudara, ini mungkin buat kita semua, banyak dari kita di sini, ini pelajaran yang sangat-sangat mendasar. Tapi kebetulan mungkin banyak anak-anak muda, saudara-saudara dan sebagainya ya. Inilah yang gereja kita percayai supaya kita lebih mengerti. Lukas 7 ayat 41 dan 42 berbicara mengenai dua orang, si A dan si B. Ya. Si A punya hutang 50. Si B punya hutang 500. Kepada orang yang berhutang, hutangnya sama ya. Banknya samalah, bahasa kita hari ini. Di saat yang punya hutang ini datang kepada si A. Hei A, utangmu ini 50, sudah, nggak usah dibayar. Lalu orang yang sama juga datang kepada B. Hei B, utangmu yang 500 kepada saya, nggak usah dibayar. Nah, yang mana yang lebih bersyukur? Tuhan bilang. Saudara, yang mana ini? Si A atau si B yang hutangnya lebih banyak, yang mana? Yang mana yang merasa bersyukur? Pasti si B. Nah, saudara, bagaimana kalau kita aplikasikan kepada kita sendiri ya hari ini? Oke. Si A, katakan si A ini kredit rumah lah. Ya, kreditmu rumah atau mobil lah. Si A beli mobil. Wah. Si B juga beli mobil. Mobilnya sama. Tahunnya sama. Pabriknya sama, tipenya sama. Beli dua-duanya juga sama. Beli dari toko yang sama. Sama-sama Toyota lah katakan ya. Toyota ini dan Toyota ini sama keluar. Nah, sekarang begini. Kalau ini mobil kredit 5 tahun berapa ya? 60 bulan ya katakan ya. 60 bulan kredit. Ini juga bayar 60 bulan kredit. Betul? 5 tahun 60 bulan. Nah, sekarang si A. Si A selama 5 tahun, saudara, hampir 5 tahun. Selalu setia bayar ya cicilan. Sampai 59 bulan. Hampir 5 tahun selalu bayar cicilan, tidak pernah telat. Berarti berapa bulan lagi? 1 bulan. 1 bulan lagi dia bilang, waduh bulan depan, waduh lunas utang saya, ini mobil saya punya, betul? Nah si B, saudara-saudara, dia baru 1 bulan bayar. Baru 1 bulan. Mungkin baru bayar DP lah, ya. Baru bayar DP, jadi hutangnya berapa? Hutangnya sih 59. Baru jalan ini kreditnya. Masih panjang hutangnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Si A dan si B ya, ditelepon sama bank. Hei, itu kita lagi ada program pemutihan hutang. Nggak usah bayar. Jadi hutangnya Bapak ya 1 bulan, nggak usah bayar Pak. Nggak apa-apa, ada program bulan ini. Kita lagi baik Pak. Lalu kepada si B. Hei, kita lagi ada program. Hutang diputihkan. Nah saudara, yang mana yang akan bersyukur? Ya pasti B. Kenapa B bersyukur? Kenapa B bersyukur saudara? Karena B ini seakan-akan dapat mobil
Mobilnya si B ini gratis, saudara-saudara. Sementara si A akan dia pikir gratis atau enggak ini? Oh ya, terima kasih 1 bulan. 1 bulan cuma 300.000 lah. Bulan depan juga sih bisa lunasin, gampang kok. Tapi ini mobil saya. Ini hak saya. Ini milik saya. Sudah milik saya ini. Betul? Saudara, saya pernah menang undian motor. Saya beli air, dispenser air itu. Saya ingat tahun 2006, saya beli dispenser air. Beli, bawa pulang. Pak, ada kupon Pak, isi Pak, siapa tahu dapat undian. Oke, saya isi. Isi pulang ke rumah, ditelepon, Pak, Bapak datang Pak. Bapak menang undiannya. Loh, ternyata saya dapat undian, saudara. Dapat motor. Supra Fit S. Waduh, seneng. Dapat motor gratis. Siapa yang gak seneng, saudara-saudara? Apa yang saya lakukan kemudian? Saya bilang sama teman-teman, wah beli itu dispenser air ini top. Kamu beli air dapat motor. Betul? Ya, ini ilustrasi yang berbeda, cuma seneng. Dapat gratis itu seneng. Saya pernah ditelepon BCA dapat Paramount. Paramount dapat televisi Pak. Waduh, seneng, dapat gratisan seneng ya. Saya datang, wah dengan sukacita datang ke BCA, dapat TV apa itu ya? Lupa, Polytron apa, mbak tahulah. TV flat besar, seneng. Nah ini saudara-saudara, si A, si B luar biasa senengnya. Saya cuma bayar DP tok loh, paling 500.000. Pulang ditelepon sama Astra ini, Astra lagi baik, hutangmu nggak usah bayar. Waduh, puji Tuhan. Kalau si A, saudara-saudara, tidak, ya oke lah, seneng lah. Tapi jauh kesenangannya dengan si B. Karena si A merasa apa? Dia pantas mendapatkan mobil tersebut. Saudara, bagaimana dengan kita orang Advent? Keselamatan diberikan kepada si A dan kepada si B. Si A ini siapa ini? Ya inilah saudara-saudara, si A ini siapa ini? Saya ini sudah ini loh Tuhan. Saya sudah, saya sudah ini juga. Ini juga sudah Tuhan. Sudah menyucikan Sabat. Sudah. TV saya matiin lah, hari Sabat saya matiin TV lah. Saya juga nggak baca koran lagi hari Sabat sudah. Saya sudah vegetarian, nggak makan daging lagi loh. Tuhan, apalagi Tuhan? Apalagi kalau Tuhan kasih saya lembaran hari ini, checklist. Kalau Tuhan datang hari ini, kasih saya checklist. Ramon kalau mau selamat, ini loh checklist, ikuti 1, 2, 3, 4, 5, terus. Tuhan, saya punya checklist, paling banyak centangnya ini, wah sudah saya. Ya adalah 1, 2 biji lah, adalah. Tapi ya Tuhan kan baik. Tapi Tuhan, saya layak dapatkan keselamatan itu. Saudara, kalau si B Tuhan datang kepada si B. B, coba lihat dirimu dulu. Checklist. Ya. Coba cek dulu apa yang kamu sudah buat ya. 1. Sudah kamu? Terus saudara-saudara si B ini belum. Ini sudahlah. Tapi ini belum. Jadi kalau dinilai, ya mungkin Tuhan saya ini mungkin 95% lah. Oke lah saya lah. Saya pantas masuk surga. Kalau si B, waduh mungkin nilainya cuma 5%.
Tuhan, apakah ini seperti ini keselamatan? Yang selamat ini siapa? Apakah ya karena pontennya ini nilainya 95%, seorang layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Bahkan 99% pun, apakah dia layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Ini tidak sampai 5%, mungkin 0,5. Apakah dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Hanya karena kamu belumlah, masih jauhlah kamulah. Saudara, rencana keselamatan yang kita abaikan, saudara. Masehi Advent hari ke-7. Kita mengabaikan ini, saudara. Hari ini masih banyak dari kita merasa bahwa masuk ke dalam kerajaan sorga itu seperti checklist. Saudara harus bersabat, harus menurut hukum Tuhan, harus ikut 10 hukum, harus menurut, harus bikin ini, dan itu. Inilah pedoman kita, saudara. Jadi merasa dengan melakukan menurut hukum Tuhan kita akan diselamatkan. Ya, nah sekarang nasib kita yang malang adalah ini, saudara-saudara. Kristus mengatakan, sementara kepada si A dan kepada si B, rencana keselamatan diberikan, yang akan kemudian akan diselamatkan siapa, saudara? Siapa yang kemudian akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga? Siapa? Siapa, Abi? Abi sudah tahu ya. Yang kemudian masuk ke dalam kerajaan surga adalah B, saudara. Roma 26 ayat 22 mengatakan, kamu diperhamba oleh Kristus, kamu diperhamba oleh kebenaran, barulah hasilnya kekudusan yang akan membawa kita ke dalam kekekalan. Perhambaan kebenaran adalah ini, saudara. Di saat manusia, saudara dan saya, kita ini merasa bahwa Tuhan, betapapun saya sudah melakukan begitu banyak, ternyata saya ini masih nol. Saudara, kalau di antara B dan A, Yesus katakan yang kemudian diselamatkan adalah B. Betul? Kenapa B yang diselamatkan? B kan tidak menurut hukum. B kan dia absen, gak pernah datang juga ke gereja. Kenapa kemudian B yang diselamatkan, saudara-saudara? Karena B merasa dia tidak layak. A merasa dia layak. Orang seperti A ini tidak perlu sama Yesus, tidak perlu juru selamat, tidak perlu diselamatkan karena dia merasa sudah selamat. B sungguh-sungguh memerlukan juru selamat. Betul? Saudara, saya punya ilustrasi, saya pernah bagikan di sini juga. Saya ini pernah beberapa tahun lalu saya ke dokter. Saya diberi diagnosa. Saya ini punya kelainan jantung. Namanya kardiomegali. Jantung saya ini tidak normal. Ukurannya tidak normal. Sedikit lebih besar dari jantung normal. Jadi dokter bilang, hei Pak Ramon, Anda punya jantung ini denyutnya tidak normal, ukurannya besar, ototnya kurang kuat, Pak. Jadi kayak mobil truk dikasih mesin Avanza. Truk begitu besar dikasih mesin kecil, ini bahaya, Pak, dia bilang. Bapak punya jantung seperti ini. Jadi saya bilang apa? Jadi gimana, Dok? Pak Ramon, obatnya gini, hanya satu obatnya. Bapak harus olahraga kardiovaskular yang kuat. Bapak mulai lari, Pak, jogging. Saya bilang, waduh Pak, jogging saya nggak suka, Pak. Saya kan sudah relatif sehat. Saya ini vegetarian loh, Pak, saya bilang. Saya vegetarian, Dok. Tidak makan daging. Tidur juga teratur. Apalagi, saya tinggal di gunung loh, Pak, udara bersih, bagus. Saya makan teratur, saya makan cuma 2 kali, dokter. Saya tidak ada makan di luar jam makan, saya nggak ada. Saya makan juga selektif, sehat saya ini. Tapi kalau disuruh lari saya nggak suka, Dok. Saya sudah cukup lah.
Dengan keadaan begini ya nggak mungkin mati lah ya. Saya abaikan, saudara-saudara. Bertahun-tahun saya abaikan. Sementara ada seorang, kita tahu ada seseorang, umurnya 56 tahun, dia didiagnosa dengan penyakit yang sama. Jantungnya juga begini, jantungnya besar, ototnya kurang kuat. Nah tetapi si B ini umurnya 56 tahun, dikasih nasihat sama dokter, Pak, you mulai lari besok. Kalau tidak lari, besok mati Bapak. Dengan keadaan jantung seperti ini, Bapak bisa mati loh. Saudara, si 56 tahun ini, besok pagi, dia pakai sepatu, langsung lari. Dia bilang, aduh, saya perlu ini. Tidak begini saya mati. Besoknya lagi, dia bangun lagi. Dia lari lagi. Kemarin lari 1 kilo, hari ini lari 2 kilo. Besok bangun lagi, saudara-saudara. Aduh, saya harus berolahraga. Besoknya lari 3 kilo, besoknya lari 4 kilo, besoknya lari 5 kilo, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, kenapa si B lakukan hal ini? Si B ini, lihat, badannya juga overweight. Makan tidak teratur, suka begadang, suka merokok, suka minum dan sebagainya, suka melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Dia menyadari, kalau saya tidak mulai melakukan hal ini, mati saya. Jadi siapa yang kemudian akan berolahraga, saudara-saudara? Orang yang sudah merasa sehat, sudah merasa, atau orang yang sudah merasa sakit dan perlu olahraga. Siapa yang olahraga kemudian? Adalah orang yang benar-benar perlu olahraga. Keselamatan juga begitu, saudara. Kenapa B yang kemudian diselamatkan? Karena B berkaca kepada Kristus, cermin kepada Yesus, dia melihat dirinya, aduh ampun. Kalau keselamatan yang punya checklist ini sempurna 100%, siapa saudara? Hanya Yesus. Dia akan berkaca kepada ini loh. Saya lihat kepada Yesus. Ini akan berkaca kepada Yesus, kemudian akan merasa dirinya ini kurang. Kalau ini yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga, si B ini akan merasa, aduh saya binasa. Kalau bukan karena dia. Kemudian si B akan bertumbuh, besok dia lihat Yesus melakukan ini. Iya ya, mungkin saya harus melakukan itu. Kalau nomor 2 Yesus bagaimana ya? Oh Yesus benar. Oh iya mungkin saya akan. Lihat nomor 3 Yesus melakukan apa ya kalau kasus ini? Oh iya ya, saya juga harus. Siapa yang mencapai kesempurnaan seperti Kristus, saudara-saudara? B. Adalah orang yang merasa paling tidak layak. Saudara, saya di persimpangan jalan. Bertahun-tahun lalu, beberapa tahun lalu saya ada di persimpangan jalan. Saya sempat merasa ini, saudara. Saya pun kadang hari ini sering merasa ini. Tapi jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah layak. Di saat kita sudah merasa layak, karena saya ini pimpinan gereja, lihat dulu gereja ini butuh sama saya. Saya ini tua-tua gereja, lihat saya paling kaya di gereja ini. Uang saya paling banyak di gereja ini. Lihat saya pimpinan gereja loh, lihat saya pendeta loh. Di saat seorang merasa bahwa dirinya cukup, saudara-saudara, disitulah dia akan mulai merosot. Pasti. Nah saudara-saudara, bagaimana kemudian iman Kristus yang akan menyelamatkan kita ini? Imannya Yesus. Apa imannya Yesus? Imannya Yesus ini adalah iman yang harus kita miliki. Kenapa dikatakan imannya Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena imannya Yesus membuat si Yesus sendiri saudara-saudara, dia tahu bibitnya datang dari surga. Dia tidak merasa layak. Yesus loh dengan kesempurnaannya
Justru sempurnanya Yesus ini adalah sempurna yang benar-benar merasa tidak layak sama sekali. Inilah saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara yang hadir hari ini, tidak tahu 30 orang mungkin, 40 orang. Gereja Masehi Advent hari ke-7. Hanya ada 2 kelompok, saudara. Hanya ada 2 kelompok. Kita hadir hari ini, hanya ada 2 kelompok, tidak ada kelompok ketiga. Saudara kalau tidak masuk di sini, saudara adalah ini otomatis. Saudara bukan B ya saudara A. Kalau saudara bukan A ya saudara pasti B. Ini adalah lalang, ini adalah siapa? Gandum. Kalau kita bukan gandum saudara ya kita pasti lalang. Kita bukan lalang ya kita gandum. Seringkali kita katakan oh ya saya sudah gandum. Di saat kita mengatakan kita gandum ternyata kitalah yang lalang. Betul? Inilah saudara-saudara. Hari ini Gereja Masehi Advent hari ke-7 hanya terisi oleh si A atau si B. Bedanya apa kalau begitu? Mata manusia tidak bisa melihat saudara. Tetapi pengguncangan akan terjadi. Pengguncangan, the shaking, the great shaking will take place ya. Pengguncangan luar biasa akan terjadi saudara-saudara. Akan memisahkan lalang dari gandum. Kenapa lalang, Tuhan bilang jangan cabut itu lalang saudara. Kenapa lalang tidak boleh cabut? Lalang jangan dicabut-cabut, nanti gandumnya juga kecabut. Saudara kebetulan saya juga ada sawah. Saya tanya sama petani, Pak, bagaimana Pak? Tahu lalang dari gandum? Kadang-kadang gak bisa kelihatan Neng katanya. Tunggu aja dulu. Paling ya 40 hari baru kelihatan dia lalang atau gandum. Kenapa tidak boleh lalang dan gandum dicabut? Luar biasa Tuhan ilustrasinya ya. Lalang dan gandum. Rumput dan gandum. Di saat ada lalang, gandum cepat bertumbuh. Luar biasa saudara. Tidak ada lalang, gandum lambat tumbuhnya. Artinya apa? Tuhan izinkan kita ini bercampur dengan orang-orang yang kadang-kadang kita tidak suka sekalipun saudara-saudara. Untuk membina tabiat kita. Lalang dan gandum ini karena ada lalang, dia cepat-cepat balapan cari matahari siapa lebih tinggi. Karena ada lalang, rumputnya gandum ini kuat saudara. Karena ada lalang, gandum dan gandum ini bersatu. Bikin jaringan di bawah. Ayo. Inilah kenapa jangan cabut lalang. Tuhan inginkan lalang karena lalanglah yang akan membina tabiat gandum. Betul? Nah saudara hari ini Gereja Masehi hari ke-7. Kita masih tercampur saudara. Masih tercampur antara lalang dan gandum. Tetapi masa depan kita sebagai umat ini akan terpisah dari sini, inilah 144.000 yang dimeteraikan, yang A menjadi musuh 144.000. Saudara, hari ini masih duduk sama-sama saudara. Lalang dan gandum duduk bareng. Lalang dan gandum mungkin orang tua dan anak. Lalang dan gandum mungkin suami dan istri. Lalang dan gandum mungkin saudara bersaudara. Tetapi Tuhan mempunyai keselamatan bukan karena keluarga, bukan karena jemaat. Pemisahan akan terjadi saudara-saudara. Pemisahan akan terjadi seperti ini memisahkan Habel dari Kain. Penurutan Habel yang sempurna. Karena Habel tidak merasa layak.
Habel setiap hari berkaca kepada Kristus karena dia merasa tidak layak, saudara-saudara. Akan membuat Habel menjadi semakin lama semakin sempurna. Di dalam kesempurnaan si Habel, di dalam penurutan si Habel yang begitu luar biasa, akan membawa dia kepada suatu penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh siapa, saudara? Teman kita yang duduk dari bertahun-tahun duduk di sebelah kita. Mungkin Anda akan dianiaya oleh anak sendiri. Mungkin Anda akan dianiaya oleh istri sendiri atau suami sendiri. Mungkin Anda akan dianiaya oleh orang tua sendiri. Inilah fakta yang sangat menyedihkan, saudara. Inilah masa depan gereja Masehi Advent hari ke-7. Kenapa demikian? Karena Tuhan akan memakai 144.000 ini untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bukan si A yang dipakai, saudara. Hari ini betapa hebat pun saudara di dia yang punya program penginjilan, mau uang ditaruh di gereja pun berapa ratus miliar, tetap tidak bisa dipakai kecuali pemisahan terjadi. Jadi kalau gitu ngapain dong kita menginjil? Ngapain dong kita repot-repot bikin program ini, program itu? Saudara, program-program penginjilan, pekerjaan dilakukan, tujuan utamanya adalah bukan menginjil di sana dulu, saudara. Tuhan kasih saya tugas televisi bukan untuk menginjil kepada orang dulu. Tuhan kasih saya pekerjaan televisi adalah untuk menginjil kepada siapa, saudara? Saya. Jadi fokus penginjilan sekarang adalah siapa, saudara? Pertumbuhan diri kepada Kristus. Yang dengan cara apa bertumbuh itu? Ya pergi menginjil, itulah satu-satunya. Kalau saya, saudara-saudara, saya cuma tengok-tengok di atas gunung, saya pensiun, dulu ada uang, ya kumpul-kumpul lah, jual, saya cuma ada di atas gunung, saudara, kipas-kipas, bikin rumah gubuk sederhana, makan jagung, makan beras, gratis. Bisa saya bertumbuh seperti Kristus? Tidak bisa. Apa Tuhan bilang? Jangan enak-enak hidupmu. Jangan enak-enak hidupmu, mentang-mentang tabungan banyak dan sebagainya. Sekarang saya kasih kamu pekerjaan. Tuhan akan cari cara yang terbaik untuk menghabiskan uang saudara. Saudara tidak main-main, kenapa Tuhan tidak setarakan? Kamu tidak menyembah Tuhan, ya kamu menyembah iblis. Yesus bilang gitu, Pak? Tidak bilang begitu. Kamu tidak menyembah Tuhan, ya kamu menyembah Mamon. Iblis tidak minta disembah, saudara-saudara. Setan tidak perlu kita tunduk gini, nggak perlu. Iblis cuma mau kita menyembah diri kita dengan kenyamanan kita. Luar biasa betapa hebatnya ini, Mamon adalah alat yang paling ampuh untuk dipakai manusia menyembah dirinya sendiri. Di saat manusia nyembah dirinya sendiri, nyamanlah dia, lupa sama Tuhan, saudara, pasti. Kenapa 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan cinta akan uang adalah akar dari beberapa kejahatan, ya? Oh, salah ya. Cinta akan uang ini adalah akar dari semua kejahatan. Nggak main-main, saudara. Setiap kali saya datang sini, saya akan ngomongin uang, pasti. Banyak saudara nggak suka, tapi saya berdiri di sini, saya akan ngomong jujur. Saudara, kenapa pemisahan antara Habel dan Kain? Kenapa pemisahan antara 144.000 dari musuhnya 144.000? Kenapa pemisahan antara gandum dari lalang harus terjadi, saudara-saudara? Pemisahan akan terjadi melalui apa? Materialisme dan keduniawian. Street testimony. Apa itu? Kesaksian yang lurus ya. Lalu apa? Ajaran palsu. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah Sunday law. Sunday law ini luar biasa, saudara. Bertahun-tahun saya pelajari mengenai Sunday law. Dari kecil dengar mengenai Sunday law. Saya kira nanti kalau Sunday law luar, kita ini datang cuma bawa coblos. Coblos yang mana ya? Oh, saya pilih ini, cepluk.
gitu. Kayak milih presiden. Bukan. Pemisahan akan terjadi, sedang terjadi saudara. Melalui straight testimony satu. Melalui materialisme dan keduniawian satu. Ajaran-ajaran palsu sudah terlihat saudara. Yang lepas dari intinya keselamatan sudah terjadi. Tinggal satu lagi, sandelo. Banyak dari kita dengar ini mengenai sandelo, tapi bilang, iya nanti. Kalau datang sandelo, baru saya bertobat. Baru milih Tuhan. Saudara, tidak ada proses pemilihan. Sandelo ini berdiri, tidak ada lagi proses pemilihan. Sandelo berdiri adalah proses pembuktian. Di mana kita pilih selama ini, saudara. Pilihan-pilihan itu sedang terjadi kapan? Hari ini. Sandelo keluar bukan lagi kesempatan untuk bertobat. Sayang saudara-saudara, pintu kita ini. Betul, ada 2 pintu? Betul ya? Pintu untuk umat manusia ini jumlah besar nanti. Tetapi sebelum ini pintu harus ada pintu dulu. Siapa ini pintunya? Ya ini saudara-saudara, yang mana masuk, yang mana tidak masuk. Saudara jangan perbesar mengenai sandelo itu, jangan diperbesar justru. Mengenai sandelo ini bukan satu fenomena yang waduh menggelegar, dar, bukan. Kalau sandelo ini keluar minggu depan saudara-saudara, itu adalah bukti sudah. Tidak ada lagi pertobatan untuk ini akan tambah lama tambah jahat, ini akan tambah lama tambah baik. Kalau minggu depan keluar sandelo saudara-saudara, ya hypothetically speaking ya, secara berandai-andai. Minggu depan keluar, di Amerika keluar, sahabat teman apa masih gabung kita di sini? Masih ini bergereja sama-sama. Minggu depannya lagi masih bergereja, masih. Tidak ada yang beda saudara-saudara. Manusia juga tidak bisa bedakan. Tapi Tuhan tahu, seperti Yeskiel 8, pergi meteraikan pada dahi mereka. Siapa yang berkeluh kesah, menangisi keadaan mereka. Menangisi keadaan jemaat sekarang, materaikan mereka pada dahinya. Yang tidak dimateraikan, biarkan mereka di sana. Mereka adalah lalang yang siap untuk sudah diikat, akan dibakar. Saudara, sandelo tidak perlu digunjang-ganjingkan besar-besaran. Seakan-akan itu adalah saatnya untuk kita bertobat. Oh, sandelo keluar, mari kita lari ke gunung-gunung. Tidak bisa. Di saat itu muncul, ini sudah termateraikan sempurna 144.000. Makanya sandelo adalah the great day of the Lord. Ini hari Tuhan yang dahsyat. Tidak ada lagi kesempatan bertobat, saudara. Yang A, di saat dia lihat sandelo keluar, yang A mengatakan, oh ini yang kita pelajari, bertahun-tahun ini yang kita pelajari. Ini A bilang, duduk di dalam gereja, pendeta, sudah ingat itu kemarin sandelo sudah keluar di Amerika, yuk mari kita bertobat. Saudara, si A ini datang kumpulin keluarganya, sayang, anak-anak, mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan semuanya, ayo jual segala sesuatu, mari kita lari ke gunung. Bisa saudara? Tidak bisa, kenapa? Sudah kumpulin saudara-saudara, anak-anak, ayo kita bergegas. Tapi besok aja lah ya, kan belum ada apa-apa. Ya udahlah, saya kantor dulu ya. Saya pergi dulu, buka toko dulu ya. Itu terjadi. Hari itu seperti biasa aja. Orang akan berjual membeli, orang pergi bercocok tanam dan sebagainya, kawin mengawinkan, makan dan makan, hari itu biasa saja saudara. Tapi minggu depannya datang, sudah keluar loh sandelo minggu lalu, ayo bergegas yuk. Mari kita, ya Tuhan sekarang saatnya, mari kita jual segala sesuatu, marilah kita hidup sederhana, bertobat, serahkan kembali kepada Tuhan apa yang milik dia. Mari kita melayani, mari kita coba mengasihi manusia. Apa yang terjadi saudara? Iya ya besok aja deh. Ya itu kan di Amerika.
Kan di Indonesia belum. Minggu depannya coba lagi saudara. Tambah lama, tambah sukar. Tidak disadari, si A tambah lama, tambah jahat melihat kepada si B. Tidak sadar, si B ini yang mengada-ngada ini si B ini. Pemisahan akan mulai terjadi. Saudara, fenomena Sandelo ini adalah hari yang biasa. Tetapi secara rohani, di hadapan Tuhan sudah terpisah secara sempurna. Siapa yang dimateraikan di dahinya, siapa yang belum dimateraikan di dahinya. Si B pun bukan serta-merta dia mengatakan, saya sudah dimateraikan kalau begitu. Tidak. Sampai Yesus datang pun si B akan terus memiliki iman seperti Kristus yang tidak merasa bahwa dirinya ini layak sama sekali. Inilah bedanya si B. Si A, Sandelo sudah keluar, semakin merasa percaya diri dia di dalam kebenaran. Masih juga berbakti si A ini. Tapi tidak main-main Nyonya White mengatakan ya. Di saat itu sudah keluar saudara. Ini datang bergereja, siapa yang disembah di situ? Iblis. Karena tidak ada lagi Tuhan bertahta. Shekinahnya sudah terangkat dari manusia yang selama ini menolak. Jadi kapan pilihan itu saudara? Kita harus ngeri melihat ini. Pilihan-pilihan kita menentukan kita ini percaya atau tidak kepada rencana keselamatan. Inilah fondasi, mengapa Nyonya White dikatakan inilah pembenaran oleh iman. Apa bedanya ini dengan pekabaran 3 malaikat? Inilah pekabaran 3 malaikat. Inilah, tidak ada yang lain. Kenapa? Pekabaran malaikat pertama mengatakan, sembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan sebagainya. Penghakiman sudah tiba saudara-saudara. Inilah penghakiman. Babel sudah runtuh. Kenapa Babel runtuh? Karena yang tidak runtuh hanya teori ini yang tidak runtuh saudara. Teori lain tidak bisa dibuktikan. Semua ajaran-ajaran, semua itu adalah Babel. Inilah satu-satunya teori yang benar. Kita mendalami ini saudara, nangis melihatnya. Lalu apa? Babel sudah runtuh. Yang tidak runtuh yang mana kalau gitu? Ya rencana keselamatan melalui kasih karunia Kristus. Ini aja. Yang lain runtuh. Dengan firman Tuhan, dengan pedang. Siapa itu? Binatang dari laut itu terluka, betul? Hanya dengan firman Tuhan, teori rencana keselamatan dari agama lain manapun runtuh saudara. Makanya Kristus katakan, akulah jalan dan terang dan hidup. Tidak ada manusia. Saudara, jangan malu hati ya. Jangan malu hati, aduh gak enak lah sama orang kalau saya ngomong begitu. Jangan malu. Tapi di saat kita tidak malu harus bisa terangkan kenapa rencana keselamatan ini begitu luar biasa, akbar sempurnanya. Iya dan amin. Saudara, kita terangkan sama orang agama apapun saudara. Saya bulan Juni kemarin saya ada di gereja Pantai Kosta. Kumpul-kumpul. Saya terangkan ini saudara. Saya gak terangkan siapa antikristus, siapa ini, tidak perlu. Saya terangkan Yesus yang saya terangkan. Saudara, kita terangkan ini. Menangis mereka. Saya 2 minggu lalu saya di Medan. Terangkan saudara-saudara, mungkin ini ada pelajaran yang lama. Saya tidak bawakan sesuatu yang baru. Saya bawakan sesuatu yang lama, saudara. Ada orang 74 tahun. Dia menangis, dia bilang. Luar biasa Tuhan kita itu. Bilang, puji Tuhan Pak. Nyonya White mengatakan, dalam buku Faith I Live By, halaman 111. Di saat kebenaran Kristus dipakaikan pada manusia, dia ini akan menangis, merasa bahwa dirinya adalah debu tanah. Saudara, kalau kita tidak merasa debu tanah, kita merasa sudahlah Tuhan, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, bikin apa lagi Tuhan? Saudara, kalau kita masih mempunyai hati yang ini,
tidak bisa kita dimeteraikan menjadi 144 ribu. Maaf kesempatan kita sebagai anggota gereja ini, kalau tidak jadi ini, ya kita akan menjadi musuhnya si ini. Tidak ada grup lain. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Saya minum dulu boleh ya? Oke. Bisa diserap. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sering kita dengar tulisan Roh Nubuat juga katakan, sisakan 1 jam 1 hari, betul? Renungkan keselamatan melalui Kristus. Saudara, kalau saya bilang, tidak cukup 1 jam. Setiap saat kita harus renungkan ini, saudara. Minta sama Tuhan. Tuhan, kenapa hati saya ini keras? Kenapa saya tidak bisa terjamah oleh keselamatan melalui Kristus? Kenapa saya merasa bahwa saya sudah melakukan segalanya, Tuhan? Saudara, besok kita mau belajar mengenai Petrus, saudara. Petrus adalah orang yang tadinya di sini, tetapi dia saat dia mengetahui kasih karunia, dia menjadi orang yang di sini. Saudara, Tuhan mempunyai kesempatan yang begitu luas. Saya ini tidak mengerti Alkitab. Saya ini baru. Bertobat juga baru. Saya dari dulu paling sering didoakan mungkin saya. Tapi di saat kita menggali, tanya sama Tuhan. Tuhan, seperti apa rencana keselamatan? Saudara, kita akan menjadi manusia yang mempunyai hati yang sakit hati kita melihat keadaan kita. Setan betapa tidak dia berusaha membunuh manusia ya. Manusia ini kita kalau di saat kita ini mau mati jasmani, aduh saudara pendeta tolong, anak saya sudah sakit, sudah mau mati, tolong Pak Pendeta doakan. Terima kasih pendeta. Tapi kalau mati jasmaninya, nangis. Tapi kalau mati rohaninya, biasa-biasa saja. Yang penting anaknya datang ke gereja, ya oke lah. Betul? Saudara, setan akan mencoba membunuh pertama-tama apa? Kerohanian kita dulu. Dia akan bunuh kerohanian kita. Supaya tidak ada kesempatan lagi. Dia tidak bisa bunuh kerohanian kita. Di saat kita mengerti benar-benar rencana keselamatan, manusia tidak akan lagi suam, saudara-saudara. Apa yang dia akan buat? Dia akan coba bunuh fisik kita. Makanya tidak main-main ya, pekabaran kesehatan, temperance sangat-sangat penting. Saudara, terlalu sering setan mau bunuh saya. Bertahun-tahun dia coba bunuh saya dengan kerohanian. Saya bulan November saya ke Amerika. Hari Kamis malam tanggal 26, saya nyetir mobil. Ada istri, anak-anak saya di belakang. Jalan lumayan cepat. Lalu ada mobil ngebut. Waduh, saya bilang, luar biasa itu mobil. Hujan, jalanan basah, dia ngebut. Tidak lama kemudian ada mobil lagi satu, wus, kejar-kejaran. Saya bilang, tapi tidak lama kemudian mobil yang di belakang, dia hilang kendali. Hanya 2 jalur, dia langsung terputar, trut, berhenti di hadapan saya. Lampunya nyorot ke sini. Saya bingung, Tuhan, dia jalur yang mana ini? Kiri kah? Atau kanan? Gak tahulah, saya hantam aja lah. Saya injak rem saudara tapi telat. Saya hajar dari depan, boom!
Mobil terputar. Dia terputar, saya cuma oleng aja begini. Lalu dia menepi, saya menepi di depan mobilnya dia, jarak kira-kira 50 meter, 100 meter. Saya lihat, waduh, waktu nabrak saya lihat kap mesin terbang, pintunya terbang, lampunya, wah. Saya bilang, mati kita ini. Tapi ternyata mobil masih saya kendalikan, habis tabrak, dari depan tabrak, kanan ditabrak, kiri ditabrak. Saya menepi. Saya cek istri, anak-anak, puji Tuhan aman. Saya lihat mobil yang di sana di belakang, ada lagi mobil satu lagi dari belakang, hantam dia juga dari belakang. Diar sampai terlempar satu sebelah kanan, satu ke sebelah jalur. Waduh, ini mati ini dua orang ini. Lalu sudah semua berhenti, mereka keluar dari mobil. Saya lihat mobilnya mereka itu saudara-saudara, sudah habis remuk. Yang satu lagi juga remuk. Hancur total. Mesin copot, bumper copot, pintu copot, kap mesin copot, bak belakang copot. Yang satu lagi separuh ke depan habis. Kakek-kakek 80 tahun, kakinya patah. Tapi semuanya hidup. Saya bilang, puji Tuhan kita tidak mati semua. Saya lihat mobil saya saudara-saudara, tidak ada baret sama sekali. Lihat mobil seperti itu ringsek begini, saya lihat mobil saya. Ini mobil sewa. Waduh puji Tuhan. Cuma dop bannya aja lepas. Untung harganya cuma $20. Dopnya lepas. Mobilnya dia hancur, mobil saya tidak beret, cacat sama sekali tidak. Saya bilang Tuhan, setan mau membunuh saya malam hari ini. Kalau saya lengah sedikit saja, mau gaya-gayaan, mau meninggikan diri, habis juga saya malam itu. Betapa harus berhati-hatinya kita ini hidup menjadi umat Tuhan. Polisi datang, polisi tanya saya, kamu sebagai saksi atau apa? Loh enggak, saya mobil pertama yang hantam ini mobil, saya bilang. Kenapa mobil kamu enggak apa-apa? Loh, ya enggak tahu. Saya enggak bisa tulis kamu sebagai orang yang terlibat kalau enggak ada kerusakan. Saya mau tulis kepada asuransimu gimana? Ya sudah terserah panjenengan lah saya bilang. Saya ditulis, polisinya cuma geleng-geleng kepala. Saudara, kadang-kadang kita ini merasa, aduh puji Tuhan ya, tidak apa-apa, tidak mati, badannya oke, ya, tidak ada luka-luka. Tapi saudara jarang sekali kita ini mensyukuri kerohanian kita. Saat Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran yang seperti ini, inilah yang justru akan memelihara kita. Saat kita mengerti rencana keselamatan yang sesungguhnya, badan kita mau mati kek, itu terserah. Tidak ada lagi gunanya sebenarnya. Kecuali saya di saat saya masih diberikan nafas kehidupan, saya akan terus menyaksikan Tuhan itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Sudah jam 8? Sampai jam berapa hari ini? Oke. Begitu? Ada tambahan? Ada? Saya mau hapus dulu ya, boleh dihapus? Oke. Ini fokus kita hari ini. Dan sahabat, ya, sebenarnya adalah ini. Oke.
Baik. Oke. Saudara, saya bisa, mungkin 10 menit lagi ya kita ini ya. Jam berapa waktu ini? Saya nggak mau berlama-lama juga, tapi kalau suruh semalaman pun saya akan berdiri semalaman. Oke? Nah, kenapa saudara-saudara antara A dan B ini menjadi fokus utama kita? Kenapa harus ada 2 pintu? Betul? GMAHK masuk pintu sini, yang akan tembus di sini adalah 144.000. Betul? Yang tidak tembus ini keluar menjadi musuh. Kejadian akan terulang, saudara. Habel dan Kain akan terpisah. Ini menjadi musuh yang sangat sengit bagi ini. Perlu baca tulisannya? Enggak usah lah ya. Sudah sering dibaca tuh. Ini akan menjadi musuh yang paling jahat bagi 144.000. Yang dulunya ada duduk di kelas sekolah sahabat sama-sama belajar, tiba-tiba akan menjadi musuh yang paling besar bagi 144.000. Pasti. Lalu ini yang akan dipakai untuk memanggil ke seluruh dunia, ya. Jelek ini ilustrasi ini. 144.000 lah yang akan dipakai. Ini jangan pedulikan ini simbol atau apa ya, angka literal atau apa, enggak usah lah ya. Terakhir sudah toh, kita ributin itu toh. Ini akan dipakai membawa Injil ke seluruh dunia. Betul? Sampai kemudian mempersiapkan mereka masuk ke pintu yang kedua. Betul ya? Ini akan ke surga dan selamat. Karena apa? Sama teori keselamatanlah yang akan dibawakan oleh 144.000 ya. Ini akan selamat, sementara yang ini binasa. Saudara, ini akan bergabung dengan ini. Walaupun sudah bertahun-tahun mengerti kebenaran, bertahun-tahun ada di dalam gereja, bertahun-tahun aktif, bertahun-tahun mencari Tuhan, seakan-akan, tetapi dialah yang akan menjadi musuh, kemudian dia akan bergabung dengan ini, dan ini, tambah ini, akan pergi menganiaya ini, bahkan membunuhnya. Ya, inilah nubuatan. Kenapa kalau gitu harus ada 2 pintu, saudara-saudara? Kenapa gak sekali 1 doang pintunya? Kenapa harus ada 2? Gak tunggu aja, Tuhan kan sama dong, kita manusia. Tunggu aja sama-sama, ayo belum pintu kedua. Kenapa, saudara? Inilah rencana Injil yang sempurna justru. Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada 1 pintu dulu sebelum pintu yang kedua? Karena dunia hanya bisa belajar Injil dari 144.000. Mengerti ya maksudnya? Dunia akan bisa melihat bahwa Injil itu benar, adil, pasti dan amin karena dunia melihat 144.000. Kalau tidak ada 144.000, dunia ini nggak mengerti, saudara. Seperti apa itu rencana keselamatan? Karena apa? 144.000 adalah the bride of Christ. Ya, inilah
pengantin Kristus. Kenapa pengantin Kristus? Kerajaan kasih karunia ini, ya, saat Yesus datang pertama kali, lahir di dunia, mati, di kayu salib, menebus manusia dari dosa. Tidak ada dosa sama sekali, ya. Roma 6 ayat, berapa itu? Dia mati dan bangkit, maut tidak bisa tahan orang yang seperti ini. Ya. Di saat dia bangkit, sampai dia datang kedua kali, inilah yang disebut Kingdom of Grace. Kerajaan kasih karunia. Nah, makanya di saat gereja mula-mula, di sini ada gereja mula-mula atau rasul-rasul. Betul? Di sini akan ada gereja terakhir. Ini dipenuhi oleh hujan awal, ini dipenuhi oleh hujan akhir. Kristus menjadi sempurna di sini. Dialah buah suluk. Tetapi selama Kristus cuma sendiri, setan masih menuduh sampai hari ini, saudara-saudara. Setan bilang, ya itu kan Yesus. Saudara-saudara, kita bilang ini immaculate conception. Ya, setan ini nuduh dia kan sempurna. Bibitnya dari surga, mamanya oke manusia. Bibitnya dari surga, ya jelas manusia. Seperti itu bisa sempurna. Tapi saudara-saudara, tuduhan setan akan terus berlangsung. Kecuali satu umat muncul. Membuktikan bahwa tuduhannya itu tidak benar. Umat seperti apa itu, saudara? Inilah umat 144.000. Yesus belum bisa berfungsi sempurna, saudara-saudara, sebagai juru selamat manusia. Kecuali umat yang muncul, yang benihnya sama-sama dari manusia berdosa, bapaknya berdosa, ibunya berdosa, hidupnya pun penuh dengan dosa. Tadinya, dia akan muncul. Inilah menjadi pengantin wanita yang sempurna. Jadi kalau tidak ada ini, tidak ada pengantin Kristus. Dunia akan terus dibisiki setan. Tidak bisa enggak kamu sempurna. Tapi kepenuhan oleh Kristus, the fullness of Christ, akan muncul di saat ini termeteraikan sempurna. Inilah yang akan didengarkan oleh dunia. Kalau yang campur antara A dan B hari ini, saudara-saudara, kita bisa bawakan Injil sampai ke ujung dunia, hari ini bisa? Tidak bisa. Ujung jalan aja gak laku, saudara. Jangan ujung dunia. Ujungnya Malang ini loh, kecamatan apa ini? Ujung, belum laku gereja Anda. Pasti. Sama kayak Lot, hei, malaikat akan datang menghancurkan kota ini. Mari. Apa orang-orang katakan? Ketawa mereka, mengolok-olok. Kamu bilang Yesus mau datang, lihat aja hidup lo sendiri. Saudara, makanya Nyonya White katakan, orang yang setengah-setengah, orang Advent, orang Kristen yang setengah-setengah hati adalah alat yang paling ampuh dipakai oleh setan menghancurkan Injil itu sendiri. Kita yang separuh-separuh, saudara-saudara, mau ngajakin orang-orang bertobat, kita sendiri belum bisa bertobat. Susah kita. Kepada dunia menipu, kepada orang gereja juga menipu. Mau katakan, hei, mari tinggalkan Babylon. Betul? Keluar kamu dari Babylon, umat-umatku. Loh, kamu sendiri Babylon kok. Hidupmu lihat ini membingungkan. Hidupmu kelihatan seperti orang dunia lainnya kok. Dunia cari uang ya kamu cari uang, duniamu cari mewah-mewah ya kamu cari mewah-mewah.
Dunia cari gonta-ganti mobil, percantik rumah dan sebagainya, tambah-tambah harta. Kamu juga begitu. Laku Injil kita saudara? Tidak laku. Walaupun ada orang-orang tetap tulus datang ke gereja, tapi bukan karena upaya kita itu. Bukan. Tetap pekerjaan Roh Kudus. Kalau gitu kita percuma dong menginjil. Oh, tidak percuma. Kalau menginjil percuma, saya tutup televisi saya hari ini, saya tutup saudara. Tapi Injil, upaya penginjilan harus adalah apa? Diri sendiri dulu. Saudara-saudara dikasih ini gereja kepada saudara-saudara, bukan untuk menginjil keluar dulu sebenarnya. Untuk saudara-saudara berubah menjadi Injil yang hidup. Amin. Karena cuma ngomong doang tidak laku. 1 Korintus 1:17 Paulus katakan Tuhan tidak mengutus aku membaptis orang. Tidak loh, hati-hati. Tapi Tuhan mengutus aku untuk menghidupkan Injil, memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan, supaya pekabaran salib tidak jadi sia-sia. Jadi saudara kalau kita ngomong doang, gereja percantik, tapi tidak ada isinya, pekabaran salib menjadi sia-sia. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Lihat saudara kehidupan kita. Masih syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak percaya sesungguhnya apa rencana keselamatan itu. Tidak percaya seakan-akan Yesus, sudahlah gak usah ngomongin Yesus datang. Yesus sebagai juru selamat pun tidak percaya kita. Buktinya apa? Tidak mau melihat kepada apa? Kepada Yesus sendiri. Sehingga tidak lagi bertumbuh. Orang-orang Advent ini tambah lama bukan tambah bertumbuh, tambah lama tambah merosot. Karena apa? Tidak percaya dengan Injil kita sendiri, tidak percaya diri, kita malu. Jadi orang Advent ini malu. Kok aneh kamu ya? Yang dianggap dunia adalah berhikmat, kamu bodoh. Yang dianggap dunia bodoh, ya ini yang berhikmat. Saudara kita ini mengaku umat pilihan Tuhan, tapi yang kita dengarkan adalah apa? Opini manusia. Anak kita didik pun taruh sekolah mahal-mahal, hebat-hebat supaya jadi orang kaya kamu nak. Itu loh. Anak perempuan dipercantik. Ayo nak, kalau sudah besar carilah orang kaya ya. Cuma itu saudara. Cuma itu yang mengisi pikiran kita, cuma hal itu yang mengisi percakapan-percakapan kita. Kalau nggak bisnis bagaimana, cari bisnis lain, bikin ini, cari tumpuk-tumpuk harta. Itu aja kalau kita mau jujur. Sementara di dalam gereja suka bilang, saudara, gereja kita nggak ada uang. Sering di sini bilang, gereja nggak ada uang saudara-saudara. Tapi panggil pendeta-pendeta, tolong doakan rumah saya naik rumah baru. Bilang gereja nggak ada uang. Pernah datang satu orang ke rumah saya, saudara-saudara. Datang ke rumah. Saudara, saya bawa proposal. Mau bantu gereja kami enggak? Datang ke rumah saya, saudara. Saya lihat proposal, butuh 450 juta bangun gerejanya dia. Datanglah si hebat ini, datang ke rumah saya tahu mobilnya 800 juta, saya bilang. Saya bilang, hei Bung, jangan datang ke rumah saya, jangan datang ke rumah siapapun, kecuali kamu jual itu mobil. Kamu jual mobil masih susuk, bisa bangun gereja, mobilmu pun masih bagus. Lihat mobil saya jelek, kamu masih datang sama saya. Saya nggak punya mobil saudara. Mobil saya paling bagus ya itu Atos saja tahun 2003. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih mobil dipinjemin, bukan punya saya. Tapi inilah saudara-saudara, kita mau praktekkan kapan gereja terakhir ini yang menurut Great Controversy 464 akan muncul suatu pergerakan. Apa? Primitive faith and primitive godliness. Di mana semua anggota-anggotanya tidak lagi memikirkan harta dunia. Semua harta mereka seperti di gereja ini, mereka jual sama-sama, bukan untuk dikasih rasul-rasul yang gantian mewah-mewah, bukan. Dipakai untuk kepentingan bersama-sama saudara. Karena bukan lagi dipakai untuk memewahkan diri sendiri.
Kalau mewah-mewah diri sendiri, saya tahu jalurnya saudara, saya orang gelap. Persaingan, ya, kemewahan, saling sikut sini, sikut sana, saling pamer, saya tahu dunianya seperti apa. Saya tahu benar-benar. Tapi yang di sana biarlah di sana. Yang lahir dari daging ya biarlah daging. Karena yang lahir dari roh adalah roh. Yohanes 6 ayat 3 atau 3 ayat 6. Saudara, kenapa kita benar-benar perlu tekankan kenyamanan hidup? Jangan lupa ya mengenai Babylon, mungkin besok kita akan bahas. Sebelum kita mengajak orang keluar dari Babylon, kita dulu harus keluar dari Babylon, betul? Kalau saudara baca di komentari Bible, Nyonya White punya Bible komentari mengenai Wahyu 18. Di Bible komentari jilid 7, halaman berapa saya lupa. Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir supaya mereka bisa menguduskan Sabat. Sama juga dia akan mengeluarkan umat-umatnya dari Babylon supaya tidak menerima tanda binatang itu. Jadi saudara, kalau kita tidak keluar dari Babylon ini, tidak bisa nanti cuma tinggal coblos, tidak bisa. Tidak keluar dari Babylon hari ini saudara-saudara, kita akan tergiring secara pasti akan terima tanda binatang itu. Tidak mungkin tidak. Kalau gitu seperti apa Babylon? Oh, Babylon itu kan mungkin gereja-gereja lain lah. Mungkin itu agama-agama lain. Saudara, Babylon itu bukan cuma agama. Dalam tulisannya si J.N. Andrews pernah berkata, jangan pernah sepelekan makna Babylon hanya di dalam gereja-gereja yang sudah jatuh. Babylon ini sangat luas. Babylon ini bermakna penguasa-penguasa dunia, keserakahan, iri hati, kecongkakan, kenyamanan hidup. Itu dia katakan. Inilah semuanya Babylon. Kalau kita tidak mengeluarkan diri dari situ saudara-saudara. Karena kita percaya kepada Kristus, kitalah sendiri yang akan menerima tanda binatang itu. Oke, 8:20. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, gimana Pak Widodo? Oke, terima kasih kesempatan. Kalau secara teori mungkin kita sudah tahu semua ya. Tapi ini pertanyaan ini berat buat saya, mungkin juga buat kita semua. Apakah ada tanda? Dalam arti tanda ini, tadi kan bilang bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Betul ya? Terus apakah ada tanda kapan kita harus habiskan uang kita itu? Dalam arti, saya tidak punya uang, dalam arti, tapi banyak teman-teman di sini yang bilang bahwa itu nanti kita tunggu tanda, pasti ada tandanya. Apakah tidak peduli tanda itu, ataukah memang harus sudah waktunya sekarang, ataukah ada nunggu tanda-tanda yang memang kita harus habiskan uang itu untuk penginjilan lah, karena tadi katakan bahwa penginjilan di kecamatan Sukunannya ujung aja tidak kenal sama gereja kita, iya kan? Karena mungkin gara-gara kita juga, kesalahannya bukan pada orang lain, saya sendiri, kita semua di sini. Cuma saya tanya itu aja. Kemudian yang kedua, tentang pintu kasih yang ditutup, mungkin dijelaskan sedikit saja hubungannya tentang hal ini dengan pintu kasih yang ditutup. Apakah pintu kasih yang ditutup itu pas undang-undang hari Minggu ya sudah tutup? Karena beberapa orang mengatakan, ya tunggulah undang-undang hari Minggu. Kalau udah mau keluar, nah pada setelah saya akan masuk. Ataukah pada saat itu ya udah pintu kasih sudah tertutup di undang-undang hari Minggu itu? Itu aja, 2 pertanyaan, terima kasih. Waduh, terima kasih. Sangat baik ya. Mungkin pertanyaan yang kedua dulu. Apa tandanya? Kapan pintu ini tertutup? Sebenarnya bukan pintu tertutup atau terbuka, saudara. Di saat tanda binatang itu keluar, itulah tanda ini sudah sempurna dimateraikan. Sudah sempurna. Kuotanya sudah lengkap. Bukan di saat ini muncul, barulah kita. Nggak bisa. Di saat itu sudah muncul. Ini adalah pembuktian. Seperti kayak kertas litmus itu loh ya.
Kertas di kimia itu kalau asam dicelup, oh jadi merah. Kalau cairannya bersifat basah, dicelup, jadi biru. Sandelo ini keluar adalah pintu yang tertutup. Tapi tetap kita belum tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Kita nih nggak tahu, fenomena ini biasa saja. Ini akan muncul seperti hari-hari biasa, kayak besok atau lusa. Akan muncul sebagai tanda bahwa Tuhan sudah punya 144.000. 144.000 ini siap dipakai untuk bawakan Injil sampai ke ujung dunia. Yang ini tidak bisa dipakai. Mungkin ini masih datang ke gereja, nggak tahu. Tapi tidak ada lagi pertobatan, saudara-saudara. Tapi pertobatan juga bukan pilihan kayak coblos ini atau ini, bukan. Ini hanya pembuktian. Pembuktian di mana pilihan-pilihan kita selama ini. A plus B dua-duanya hadir. Seperti lalang dan gandum. Ini akan tidak ada lagi sesudah ini terkumpul. Walaupun tidak sesegera itu muncul langsung, terus pisah, enggak. Perlahan-perlahan tetapi pasti. Namun inilah the great day of the Lord. Inilah hari besarnya Tuhan. Pengantinnya sudah siap. Gitu ya. Bukan pilihan. Bukan momentum untuk kita milih lagi. Jangan. Ya. Pilihan itu hari ini. Bayangkan saudara-saudara kalau minggu depan muncul. Orang banyak tanya, oh kalau gitu, saudara Ramon kalau gitu kasih sama saya buktinya. Buktinya apa? Buktikan dulu. Mana Sandelo ini muncul atau enggak? Mana buktikan dulu. Saudara kalau orang nanya tanda-tandanya, bukti-buktinya dulu, artinya apa hatinya? Tidak mau. Kalau ditanya, yakinkan saya dulu. Yakinin dulu saya bahwa inilah saatnya. Kalau orang minta tanda untuk dibuktikan, diyakinkan, sebenarnya dia tidak ada penurutan. Dia cuma mau ditunggu ditakut-takuti, betul? Coba kasih tahu dulu bahwa inilah sekarang waktunya. Percuma. Kalau orang tanya tanda-tanda bilang, sudahlah, enggak usah tanya tanda-tanda. Lukas 12:54 itu dibilang, kamu tanda-tanda di langit kamu tahu. Tapi untuk apa waktu sekarang ini kamu tetap buta katanya. Betul? Percuma. Jadi enggak ada tanda-tandanya. Percuma saudara, ini Sandelo bisa 1000 tahun lagi, bisa minggu depan, tidak relevan sama sekali dengan pertumbuhan kita. Nah kalau begitu sekarang apa tanda-tandanya? Bahwa inilah saatnya kita ini mengurangi beban kita. Saudara kita pun untuk hal itu jangan menunggu tanda. Sama. Jangan nunggu tanda, yo nanti kalau udah keluar bolehlah. Jangan. Tapi jangan juga tanya saya. Karena saya tidak mau kasih tahu saudara. Apakah hari ini atau ternyata sudah kemarin-kemarin. Gitu loh. Tanya siapa saudara? Tanya sama Tuhan. Tuhan, nah saudara, apa yang harus kita lakukan dengan harta kita? Saudara pulang ke rumah, kalau berani minta sama Tuhan, minta. Tuhan, saya hidup ini Tuhan titipkan begitu banyak berkat. Tuhan kasih tahu apa yang saya harus buat dengan saya punya uang. Boleh gitu? Kasih tahu sama saya Tuhan secara nyata dan jelas dan gamblang. Apa yang saya harus lakukan dengan uang saya. Tapi Tuhan, di saat Tuhan menjawab, saya rela. Saya akan sungguh-sungguh mengikuti jawaban tersebut. Boleh gitu? Kalau Tuhan kasih hikmat tiba-tiba, Saudara Widodo, sekaranglah saatnya. Mau atau enggak? Ya kan banyak kita bilang, Tuhan
kasih saya petunjuk, kasih saya tanda. Tuhan kasih tanda, dia bilang, nggak gitu-gitu banget kali Tuhan. Betul? Ya kalau gitu ya Tuhan bilang, ya biarin, monggo. Ada satu tulisan, Tuhan tidak akan membawa kita supaya tidak bingung, enggak. Kebingungan Tuhan akan biarkan. Yang pasti Tuhan akan kasih tanda cukup dan hikmat dan terang yang cukup, bukti bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sisanya mau bingung, silakan bingung. Kalau tidak bertanya, ada di satu buku Ministry of Healing, saudara boleh baca ini, 481. Baca, kenapa orang-orang Kristen masih galau? Hari ini masih galau saudara-saudara, karena dia tahu dia belum menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia masih tahan. Itulah yang membuat dia galau. Tuhan, saya tahu saya harus serahkan semuanya, tapi saya masih tahan. Inilah yang bikin galau, inilah yang bikin orang sakit. Banyak pikiran, ya ini. Kenapa ditulis di buku Ministry of Healing? Ya ini. Jadi jangan minta tanda sama orang. Kalau saya pribadi memilih untuk tanya sama Tuhan. Di saat Tuhan jawab, saya lakukan. Ya. Nah, masalah uang ini memang pasti sensitif. Bahkan pada waktu itu ada yang tanya sama saya, Pak, saya ini sudah cukup umur sudah cukup. Badan juga sudah tidak fit lagi, sudah mau sakit-sakitan. Apa yang saya harus buat dengan harta saya? Aku bilang, Bapak mau saya jujur atau mau saya bohongi? Ya jujur lah Pak. Gini Pak, jujur pun bukan datang dari saya. Bapak pulang berdoa. Tuhan kasih saya tanda. Kalau besok saya masih bangun, saya masih hidup bisa bernapas besok, itulah tanda saya harus serahkan uang saya kepada Tuhan. Waduh. Ya berarti Bapak yakin Bapak masih hidup toh besok? Jangan tanya saya kalau gitu. Inilah manusia. Malaikat datang pun kita tidak mau menurut karena ternyata hati kita di situ. Bilang Tuhan, sudah cukuplah Tuhan. Apa yang saya buat sudahlah cukup. Oke, ada satu, saya masih nikmati kenyamanan. Saudara, yang satu itu adalah apa? Saat kita datang sama Tuhan, satu dosa ini adalah berhala kita yang paling besar. Kalau bilang Tuhan gak mau, jangan-jangan itulah berhala yang paling besar. Tuhan kalau saya suruh tinggalin rokok, ya gampang lah. Tuhan saya suruh tinggalin mabuk-mabuk, gampang lah. Saya suruh tinggalin berzina, oh gampang. Tapi disuruh uang tinggalin, oh tunggu dulu. Ya mungkin bisa juga bentuk-bentuk yang lain. Saya nggak tahu. Tetapi kenapa di akhir zaman nanti Tuhan izinkan ujian yang paling besar. Tidak bisa menjual dan membeli. Adalah karena ini saudara-saudara. Tuhan mau cuci umatnya sebelum masuk ke Eden yang kedua kali. Dari apa? Dari akar segala dosa. Oke. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah sumber kesempurnaan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak bukti Tuhan. Begitu banyak terang yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sebagai umat. Kamilah umat yang paling mengerti Tuhan. Paling melihat kuasa-kuasa Tuhan yang begitu besar. Kamilah Kapernaum. Kepada kamilah Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Namun Tuhan, seperti umat-umat yang di Kapernaum, Tuhan menegur dan menemplak bahwa kami merasa sombong, kami merasa sudah cukup dengan apa yang kami miliki. Sehingga kami merasa keselamatan itu sudah menjadi milik kami Tuhan. Namun Tuhan, kebenaran Kristus Tuhan mau pakaikan kepada kami sekali lagi. Selama ini kami masih telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami mengaku hanya di mulut kami bahwa kami mengikut Tuhan. Namun Tuhan, pekabaran rahmat yang terakhir Tuhan berikan pada jemaat Tuhan. Untuk memisahkan lalang dari gandum.
untuk memisahkan siapa yang sesungguhnya memerlukan juru selamat. Biarlah Tuhan hati kami malam hari ini dirubahkan. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur. Karena seperti janji Tuhan di Mazmur 51, hati yang hancur adalah persembahan yang terindah yang Tuhan bisa terima dari manusia. Biarlah hati itu menjadi milik kami malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua apa yang menjadi berhala kami Tuhan. Bukan hanya uang, dosa-dosa yang tidak terlihat sekalipun Tuhan. Kesombongan atau kedengkian terhadap seseorang. Ataupun balas dendam. Ataupun dosa-dosa perzinahan. Dosa mata, dosa pikiran. Dosa apa yang selama ini kami berhasil sembunyikan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan yang maha segala tahu. Tuhan menilik kami hari ini Tuhan. Supaya kami datang kepada Kristus. Berkaca kepada kesempurnaan Kristus. Dan bertumbuh untuk berani meninggalkan kesalahan-kesalahan kami itu. Terima kasih Tuhan. Satukan kami lagi kembali untuk hari yang baru. Pagi yang baru dalam hari Sabat ini. Besok. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin.